Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pergumulan setiap kita mau terus mengucap syukur karena kita percaya segala yang terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya semuanya ada dalam rencana kehendak Tuhan. Terus percaya, terus mengucap syukur karena kita tahu kita punya Tuhan yang sanggup melakukan yang terbaik buat kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Mari sama-sama kita boleh satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa di siang hari ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur, kami bangga kami punya Tuhan Yesus, Tuhan yang setia, Tuhan yang menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bangga kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang mengetahui segala yang terbaik bagi setiap kami. Sampai detik ini kami melihat penyertaan Tuhan sempurna. Dan izinkanlah setiap kami untuk kami boleh menyembah dengan nyanyian syukur setiap kami Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini, Engkau bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal kami imani, di hadirat-Mu Tuhan, kemenangan Tuhan telah sediakan. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini dalam setiap hati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darmiati Parihaji disayang Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap kami menyembah, memuji dalam roh dan kebenaran. Terima kasih kami bersyukur buat segala yang terjadi dalam hidup kami. Baik dalam suka dan duka, kami mau terus memandang kepada kasih-Nya Tuhan yang lebih dulu mengasihi setiap kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan di siang hari ini. Roh Kudus, kuasai tempat ini. Roh Kudus, kuasai tubuh jiwa pikiran kami. Setiap kuasa yang mengganggu setiap kami untuk menyembah Tuhan, bahkan setiap kuasa yang mengganggu setiap kami, bahkan yang menentang pengenalan akan firman Kristus, kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, gereja Tiberias, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih-Nya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan siang hari ini. Tuhan yang mengasihi setiap Bapak Ibu, Tuhan yang buktikan kasih-Nya mati bagi Bapak Ibu, ada dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, sungguh kami bangga. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian syukurku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih setia Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkanmu, menyenangkan hatimu lewat nyanyian syukurku. Biarkanlah ku menyembah
biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Mari katakan, dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Boleh angkat tangan Bapak Ibu sama-sama dengan iman. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Mari jadikan lagu ini doa Bapak Ibu dan saya. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan setiap hati kami, kami bawa hidup kami, ku berserah. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Kita boleh beri tepuk tangan kemuliaan Tuhan kita yang hidup. Kami bersyukur Tuhan Yesus, haleluya. Kami bawa nyanyian kami Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati kami yang terbaik. Kami berikan seluruh hidup kami, segala pengakuan, segala ucapan syukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu doa sama Tuhan, datang di hadirat-Nya yang kudus, membawa pengagungan, membawa ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita boleh angkat kedua tangan kita siang hari ini dengan hati menyembah, datang sama Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Dengan penuh kasih sayang, penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Sama-sama bangkit berdiri, angkat tangan Bapak Ibu. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah, sembah Dia, agungkan Dia, memberikan hati ini ku berserah. Ini doa
Satu-satunya pengharapan setiap kami, satu-satunya yang kami mau andalkan hanya nama Yesus, kekuatan setiap kami. Sembah Tuhan siang hari ini, Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama, mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya. Mari angkat tangan kita dengan iman, katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharap. Yang percaya Tuhan Yesus pengharapan Bapak Ibu, angkat tangan, katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan. Boleh lebih sungguh lagi. Mari bersama-sama. Yang percaya Tuhan pengharapan Bapak Ibu, Yesus satu-satunya. Sampai detik ini ku melihat penyertaannya sempurna bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya. Kita boleh tepuk tangan, sorak-sorai, angkat kedua tangan Bapak Ibu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya. Sekali lagi kami bersyukur, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Yang percaya Tuhan satu-satunya pengharapan Bapak Ibu, boleh tepuk tangan, boleh katakan haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, sampai detik ini kami terus melihat perbuatan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi kami yang mengandalkan Tuhan. Tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah dikecewakan. Di tengah setiap kehidupan kami, di tengah setiap pekerjaan kami melihat tangan Tuhan sempurna menopang kehidupan orang percaya. Segala pengagungan, pujian kami kembalikan bagi Raja kami, Bapa yang setia, Bapa yang meneguhkan setiap perbuatan tangannya. Kami bersyukur, kami semakin kecil, Tuhan semakin besar. Biar segala pengagungan, pujian, syukur
syukur kami kembalikan hanya bagi satu pribadi yang layak terima pengagungan, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita, yang disayang Tuhan, Bapak Ibu Gereja Tiberias, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Boleh jumpai kiri kanan depan belakang, memberikan salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudara. Satu suara kita memuji Tuhan siang hari ini. Kita mau katakan sama-sama, ku tak pandang dari gereja mana. Katakan sama-sama, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, hatiku. Katakan engkaulah. Sama-sama boleh lambaikan tangannya siang hari ini. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Apapun masalahmu, mari memuji Tuhan siang hari ini. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Kembali melambaikan tangannya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Mari bersama-sama kita boleh terus percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena Dia selamanya baik buat setiap kita. Yang percaya boleh katakan haleluya. Dalam Yesus Tuhan. One, two, three, go. Angkat tanganmu, angkat suaramu sama-sama. Di dalam Yesus. Oh, haleluya. Amin. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah, ku cinta. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah, cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Hanya Tuhan Yesus, amin. Saudara percaya Tuhan selalu memberkati setiap kita, amin saudara. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus kembali. Kita boleh terus percaya yang terjadi dalam hidup ini semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukurlah, tepuk tangan bagi Dia. Oh.
Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kembali angkat tanganmu yang siap diberkati Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Ada mujizat di dalam nama Tuhan. You're so great God, great Savior. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita mau terus percaya, kapanpun, sampai kapanpun, ada Yesus yang sungguh baik, amin. Yeah, we're ready for you, Jesus. Yeah. Angkat tangan bersama-sama, jemaat Tiberias sebagai saya tahun sebaik. Kita mau katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semua great is our God. Bagi Tuhanmu yang dahsyat, berikan tepuk tangan lebih meriah saudara. Haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Dia selalu mengasihi setiap kita. Amin saudara. Dan kita boleh mengucap syukur dalam hadirat Tuhan yang nyata. Kita boleh bersama memuji Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini sejenak kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Dan selamat menyaksikan. Mengutamakan Tuhan berarti menempatkan Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita. Kita harus berani mengorbankan diri kita dan segala yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan sesama. Segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Kita harus menggunakan untuk memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi orang lain. Mengutamakan Tuhan juga bersedia melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Di atas segalanya, prioritas kita haruslah mencari dahulu kerajaan Allah. Karenanya sangat penting untuk kita benar-benar bergantung dan berpegang kepada Allah. Firman Tuhan adalah sumber segala hikmat yang kita butuhkan dalam mengambil keputusan-keputusan bagi hidup kita. Kekayaan tidak mendatangkan rasa puas. Kesenangan hanya memberikan kegirangan sementara. Sumber utama kesenangan adalah iman kepada Allah. Pergumulan dan persoalan hidup itu adalah proses pemurnian Tuhan dalam hidup kita agar semakin serupa dengan Yesus. Berserah artinya kita melakukan tindakan iman. Kita mempercayakan hidup kita untuk Tuhan berkarya di dalam kita. Karena asal berkat hanya daripada Tuhan. Dengan berdoa dan berserah pada Tuhan Yesus sebab Dia tahu yang terbaik bagi kita. Kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan Yesus sebab Dia yang paling tahu yang terbaik bagi kita dan tidak ada rencananya yang gagal atau salah. Baik, puji Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa lihat selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saat yang baik ini saudara, di siang hari ini saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap jemaat Tuhan itu suara gembala dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Hati Pariaji buat setiap kita. Suara gembala dengan tema yaitu tetap teguh di masa sukar. Yang pertama, doa pembukaan.
Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah. Diberkati dalam segala usaha dan juga pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Sesuai firman-Mu di dalam Wahyu 6 ayat 6, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga malapetaka. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Problem kedua, bagaimana agar kita tetap teguh di masa sukar? Yang pertama, jangan takut dan tetap teguh dalam Tuhan, serta meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Hagai 2 ayat 6 dan juga Matius 6 ayat 34. Alkitab berkata akan datang masa sukar, tetapi jangan takut. Ketakutan adalah musuh terbesar dalam hidup manusia. Bagaimana untuk mengatasi situasi rasa takut? Sebagai anak Tuhan, kita datang kepada Tuhan Yesus dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Dan penyebab rasa takut yaitu kurang percaya. Kurang percaya kepada Tuhan Yesus karena kita manusia sering lebih percaya pada situasi yang kita lihat daripada percaya kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Matius 8 ayat 25 hingga 27. Yang kedua, selalu berdoa. 1 Tawarik 4 ayat 10 dan di 1 Tesalonika 5 ayat 17 hingga 18. Berdoa adalah senjata utama kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup. Doa memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Saat Tuhan Yesus akan melewati jalan penderitaan, Via Dolorosa, Tuhan Yesus berdoa. Dengan berdoa Tuhan Yesus dapat melewati penderitaan dengan hati yang teguh dan di dalam posisi penyerahan diri kepada Allah. Doa harus menjadi yang pertama dan utama. Yang ketiga, tetap menabur. Kejadian 26 ayat 12, Mazmur 126 ayat 5 hingga 6 dan juga di Galatia 6 ayat 7 hingga 10. Firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Kalau kita tabur senyuman kepada sesama kita, maka kita akan menuai senyuman dari orang lain. Kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kita menabur kebencian, kita akan menuai kebencian. Tetaplah kita menabur kebaikan, menabur kasih, maka kita akan menuai hal-hal yang baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena akan ada waktunya kita akan menuai. Dan yang keempat, bekerja keras atau rajin. Yohanes 5 ayat 17 dan juga 2 Tesalonika 3 ayat 10. Rajin memiliki arti yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh. Selalu berusaha dengan giat. Menjadi orang yang rajin dan bekerja dengan sungguh-sungguh adalah kehendak Tuhan. Bekerja dengan rajin adalah salah satu modal untuk meraih kesuksesan. Bekerja keraslah dan rajin, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Saudara Gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah. Persatuan yang sungguh luar biasa kita boleh terima di siang hari ini oleh Saudara Gembala dan Bapak Ibu sekalian. Terlebih dahulu kita akan saksikan video berikut ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pasangan suami istri diserahkan untuk diberkati menjadi pasangan yang kudus, saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling setia sampai selama-lamanya. Kasih mula-mula, cinta mula-mula, ya saudara sekalian, jangan pernah hilang.
saudara sekalian ya, dan setiap hari diperjuangkan. Marilah kita saudara sekalian betul-betul mau hidup kudus di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, suami istri, dan begitu mengasihi, saling menyayangi, saling cinta, ya, saling berkorban cinta itu saudara sekalian harus dipertahankan. Dan suami harus mempunyai planning, yaitu membawa istri dan anaknya menuju kerajaan sorga sampai masuk ke sorga. Pada siang hari ini kita akan siapkan hati kita untuk boleh menerima firman Tuhan. Untuk itu mari kita boleh tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari yang indah, hari yang luar biasa di hari Minggu ini Tuhan. Kami boleh datang mengucap syukur, memuji Tuhan, meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Betapa banyak yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup setiap kami. Kami mau terus yaitu mengerti akan segala yang Tuhan rancangkan dalam hidup setiap kami. Ajar kami Roh Kudus, buat kami mengerti ya Tuhan. Ada banyak hal perkara yang kami gak paham. Dan kami tahu dalam firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar di siang hari ini, kami boleh menerima jawaban dari Engkau. Kuatkan kami ya Tuhan, siapapun kami yang mendengar firman Allah ini, baik yang di tempat ini, bahkan siapapun kami yang mendengar secara online, Tuhan Yesus yang jumpai, Tuhan Yesus yang menguatkan, Tuhan juga yang akan memberkati kehidupan mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami mau hanya pandang Engkau. Kekuatan dan kota benteng setiap kami temukan waktu kami berserah di dalam nama Yesus. Umat Allah yang percaya, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Kami cari Engkau Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang Kau, ku pandang wajah-Mu. Kami minta pertolongan dari Tuhan. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa-Mu Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Angkat tanganmu sama-sama. Engkaulah kuatku yang menopangku Tuhan.
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Kaulah harapan, haleluya, dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biar musik menyembah Tuhan Yesus, kami boleh angkat kedua tangan kami Tuhan, mengucap syukur, memandang setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan sampai dengan detik ini, bahkan sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, kami percaya. Haleluya, Engkau begitu baik Tuhan, perbuatan-Mu sungguh indah bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah harapan bagi kami Tuhan Yesus. Kami katakan dengan sungguh siang hari ini, mari sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan. Amin Tuhan. Haleluya. Jangan lepaskan. Tuhanlah harapan bagi kami. Tuhanlah kekuatan bagi kita. Makasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, pandang Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ada Tuhan Yesus yang menolong setiap kami. Amin. Darimu peganglah tanganku, jangan. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sama kita mengatakan, ku pandang wajah-Mu dan
Selama Engkau yang pegang erat tangan kami, boleh ada badai, boleh ada tantangan, tetapi kami akan tetap baik-baik saja karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kami datang kembali ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu, bahkan nanti bersatu dengan tubuh darah-Mu. Siapapun yang hadir di tempat ini, biarlah kami boleh rasakan sukacita sempurna yang hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu ini menguatkan setiap langkah kaki kami dalam pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Tetap bersuka cita, amin. Walaupun pekan kemarin kayaknya ada banyak juga saya lihat di status sosial media lagi kebanjiran. Kita pikir positif, katanya kalau banyak hujannya banyak berkatnya. Ya kita doa, biarlah tahun ini berkat Tuhan tercurah. Amin. Dan siapapun saudara yang hari ini yang terdampak banjir, tetap jaga kesehatan. Kita percaya Tuhan pasti melindungi setiap kita. Sekali lagi yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Lambaikan tangan sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Haleluya. Dan kita masih masuk dalam rangkaian serial khotbah tentang karakter, di mana saya jelaskan sepanjang tahun ini saudara, karakter kita harus diubahkan. Karena kalau karakternya berubah, berkatnya pasti berlimpah. Sama-sama bilang, karakter harus berubah. Dan hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah yang luar biasa. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 18. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 18. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab. Tinggi-tinggi Alkitab, buku, handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran, kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, apa judul perikopnya di situ? Tindakan Elisa dalam peperangan melawan apa? Aram. Saya coba jelaskan dulu singkat sebelum kita baca, saudara. Saudara, bapak orang beriman namanya siapa? Abraham. Abraham punya anak namanya siapa? Ishak dan Yakub. Yakub punya berapa anak? 12 anak. Betul begitu? 12 anak ini yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Akhirnya Israel menjadi sebuah bangsa. Mereka tinggal di mana awalnya? Tanah Mesir. Setelah mereka banyak, akhirnya Tuhan berikan mereka sebuah tanah. Orang Israel yang tadinya tinggal di Mesir, pergilah mereka ke tanah perjanjian, dipimpin oleh pemimpin pertama Israel, namanya Nabi Musa mati digantikan dengan Nah ini kan enak. Saya khutbah berulang kali, ada yang bilang Yohanes. Itu beda perjanjian sudah. Yosua. Lalu saudara masuk mereka tanah perjanjian. Yosua mati, kepemimpinan Israel dulu dipegang oleh para hakim. Siapa nama hakim-hakim yang saudara tahu? Ada Yefta, ada Simson. Ya, yang perempuan juga ada. Bukan Delila. Delila istrinya. Deborah. Ya, kalau Delila itu istrinya hakim. Saudara, Deborah. Lalu singkat cerita, bangsa Israel doa sama Tuhan. Tuhan, bangsa lain punya raja, kami juga mau punya raja. Tuhan kasih raja pertama Israel, namanya Saul. Saul mati digantikan Daud. Daud mati digantikan Salomo. Lihat ya. Setelah Salomo mati, Israel pecah. Jadi 2. Dan kedua bangsa ini bermusuhan. Yang pertama di utara namanya Kerajaan Israel. Namanya apa? Kerajaan Israel. Ibu kotanya Samaria. Yang di bagian selatan disebutkan Kerajaan Yehuda. Kerajaan apa? Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Makanya nanti kalau saudara baca dalam kitab Raja-Raja, kitab Tawari, saudara akan lihat tuh ada Raja Israel, Raja Yehuda. Karena pecah ini. Dan dua-duanya Tuhan sayang.
Dan dua-duanya Tuhan kirim nabi yang berbeda. Di utara, ini yang kita mau bahas. Tuhan kirim nabi yang luar biasa. Ada Elia di situ, ada Elisa. Dan di kerajaan utara satu kali berperang dengan sebuah pasukan namanya Aram. Dan ketika mereka berperang, inilah yang terjadi. Saya baca ayat 8, saudara baca ayat 9, kita berganti-gantian. Ayat 8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Saudara 9, ya. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja, 11, ya. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. 13, ya. Oke, stop dulu. Sampai sini saya mau tanya, saudara nangkep nggak alur ceritanya? Oke, saya jelaskan biar saudara ngerti. Lihat ya sekali lagi ya. Israel perang dengan siapa? Aram. Waktu itu Raja Aram berpikir begini, yuk kita serang Israel. Pakai lewat kanan, lewat kiri. Cuma setiap kali bangsa Aram ini mau menyerang, strateginya selalu ketahuan. Sampai-sampai Raja Aram bilang, jangan-jangan di antara kita ada yang berkhianat. Begitulah kurang lebih. Siapa yang berkhianat? Lalu ada asistennya Raja bilang, bukan kita yang berkhianat. Cuma di Israel ada satu nabi yang tahu apa rencana raja. Nama nabinya adalah Elisa. Selama ada Elisa di sana, kita mau atur strategi apapun sudah pasti ketahuan. Sampai sini yang paham anggukan kepala. Jadi kalau saudara adalah Raja Aram, kira-kira supaya bisa menang, siapa orang pertama yang harus saudara tangkap? Elisa, begitu kan? Maka karena Raja Aram tahu itu, masuklah kita ke ayat 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. 15, ya. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. 17. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan. Katakan amin. Maka tema khotbah saya siang hari ini adalah slide, silakan. Ada tangan tak terlihat yang menolongmu. Apa tema khotbahnya? Saudara sadar nggak sih bahwa ada tangan tak terlihat yang selama ini menolong kita sehingga kita boleh ada di tempat ini, di momen ini? Saudara pernah nggak sih ada satu kejadian di mana harusnya dalam tragedi itu engkau jadi korban? Pada akhirnya hanya karena satu peristiwa kecil engkau tidak jadi korban? Pernah begitu? Orang lain mungkin bilang itu adalah sebuah kebetulan, tetapi kita percaya ada tangan tak terlihat yang menolong setiap kita. Sehingga kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada siang hari ini, semua adalah bukti betapa kita sangat disayang Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Selalu ada tangan yang tak terlihat. Beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat di sosial media tentang video-videonya begini. Ada satu orang lagi nyetir malam-malam gelap, di depannya nggak kelihatan, cuma kelihatan lampu. Pas lagi nyetir, tiba-tiba ada burung lewat. Gara-gara burung lewat, akhirnya dia harus ngerem mobil itu. Pas dia ngerem, ternyata udah di ujung jurang. Dan dia ngerem gara-gara ada burung lewat. Saya percaya itu adalah cara Tuhan supaya orang tersebut bisa ngerem. Dan berulang kali Tuhan tunjukkan kita begitu kan? Ada satu kejadian yang membuat pada akhirnya kita tidak mengambil langkah lebih jauh. Ada satu kejadian yang membuat kita pada akhirnya selamat. Yang saya mau sampaikan adalah, kalau engkau disayang Tuhan sempurna, maka selalu ada tangan yang selama ini tidak kita lihat, yang sebetulnya menuntun langkah kita makin hari makin dekat dengan rencana Tuhan. Coba tepuk dadamu sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Ya, dan hari ini kita mau belajar dari seorang yang namanya Elisa. Elisa itu artinya Tuhan adalah penyelamatku.
Diambil dari kata El dan Yasa. Ya. Dan saudara tahu, Elisa ini adalah orang yang luar biasa. Coba yang bawa Alkitab buku, anggukan kepala dulu. Nah, saudara buka satu pasal sebelumnya deh, buka. Satu pasal sebelumnya, pasal 5. Apa judul perikopnya di situ? Hah? Apa judul perikopnya? Hah? Bapak Ibu, gini loh, jangan buat pendeta mati gaya di depan. Baca itu apa perikopnya pasal 5. Naaman. Saudara tahu nggak Naaman itu siapa? Di ayat 1 tuh ada tuh. Panglima tentara Aram. Ngerti nggak maksud ceritanya? Di pasal 5, panglima tentaranya itu disembuhkan oleh Elisa. Melalui mujizat Tuhan melalui Elisa. Disembuhkan. Di pasal 6-nya Israel diserang sama Aram. Ulang. Pasal 5, panglima tentara Aram terima mujizat dari Tuhan melalui Elisa. Pasal 6, Elisa dikepung sama Aram. Ngerti maksud ceritanya? Tidak semua orang yang engkau berikan kebaikan akan membalasmu dengan kebaikan. Tetapi itu bukan alasan supaya kita stop berbuat baik. Coba sama-sama bilang, tetap berbuat baik. Nah, akhirnya ketika Elisa diserang, inilah yang kita mau pelajari. Kalau kita sadar ada tangan tak terlihat yang menolong kita, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Langsung saja Pak, ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi Ketika asistennya Elisa bangun pagi-pagi, terus dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Oke, saudara, berarti cuma ada 2 orang di situ, betul? Elisa dan asistennya, betul? Mereka dikepung, terus Pak. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, Ya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? saya mau tanya, asistennya Elisa ngomong begini, wajar nggak? Wajar, kenapa? 2 orang dikepung sama banyak orang. Wajar? Wajar. Yang nggak wajar ayat berikutnya Pak. Jawabnya, Ya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. oke, lihat dulu semua ke depan, lihat. Ya, Elisa dan bujangnya berapa orang? 2. Yang kepung mereka 100 ada nggak? Ada. Contoh ya, 100 sama 2. 2 sama 100 banyakan mana? Jelas ya? Coba Pak ulang Pak sekali lagi. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini kan ada yang salah. Padahal mereka cuma 2. Tetapi kenapa mereka percaya bahwa yang menyertai Elisa dan bujangnya jauh lebih banyak? Ya, percayalah bahwa kita dijaga oleh malaikat sorga. Tetapi pelajaran pertama ini adalah ketika Elisa bilang, jangan takut. Pelajaran pertamanya adalah jangan mudah khawatir saat situasi mulai menegang. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan gampang panik, bilang. Was-was nggak apa-apa. Ya ada banjir di depan rumah, masa kita nggak was-was? Rumah saya banjir, saudara, depannya itu was-was juga kita. Tetapi ingat, jangan sampai ketakutan itu membuat kita panik dan menguasai pikiran kita. Karena panik itu, orang yang gampang panik langkahnya seringkali berantakan. Makanya kalau saudara tahu bagaimana cara untuk menolong menyelamatkan orang yang hampir tenggelam, caranya gimana? Selain pakai pelampung. Saya dulu belajar, saya ini sebelum sekolah pendeta, saudara, saya itu sempat kuliah. Sebelumnya ekonomi, sebelumnya lagi, saya banyak kuliah memang. Ya, yang lulus cuma pendeta. Saya sebelumnya ekonomi, sebelumnya itu kuliah pelaut saya akademi maritim. Ya, jurusan nautika. Itu cara untuk menyelamatkan orang yang hampir tenggelam, saudara tahu gimana caranya? Biarin aja dia dulu setengah-setengah pingsan. Iya kan? Nanti kalau dia udah setengah pingsan, tolongnya lebih gampang. Karena kalau dia masih panik, dia berontak, Anda lompat menolong dia, akan ada 2 korban di situ. Maksudnya adalah orang yang panik biasanya akan membawa korban berikutnya. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, makanya jangan panik, bilang. Bilang sama yang bersama ngomong, kamu yang panik. Ya saudara, jangan gampang panik. Orang Kristen ini kadang-kadang hebohnya ada masalah minta ampun. Kalau di gereja nyanyi, tak usah ku takut,
Allah menjagaku. Ya, tetapi ketika ada masalah, token PLN di rumah bunyi. Ya. Ada masalah dikit, kayaknya paniknya minta ampun. Cuma hilang uang 20.000 dari dompet, tapi update statusnya Tuhan. Cobaan apa lagi ini? Jangan heboh. Ya. Orang yang heboh itu tidak akan mendapatkan hal yang baik dalam kehidupannya. Makanya saya sering bilang, jangan pernah buat keputusan kalau lagi panik. Ya saudara, jangan pernah buat keputusan kalau hati masih dipenuhi dengan kekhawatiran. Contoh, slide boleh Pak, silakan. Matius 24 ayat 30. Ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kira-kira ayat ini lagi ngomongin siapa? Siapa yang jalan di atas air akhirnya tenggelam? Petrus, masih ingat itu? Lihat dulu semua ke depan Pak. Waktu badai mengobang-abingkan, Tuhan Yesus jalan di atas air. Betul begitu ceritanya. Lalu Petrus bilang, kalau benar itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Maka Petrus berjalan di atas air. Ketika dia lihat Yesus, dia jalan di atas air. Pertanyaannya, apa yang membuat Petrus tenggelam? Bapak Ibu kasih jawaban. Tidak percaya? Apalagi? Lihat aja di ayat 30 ada jawabannya itu. Saudara kalau nggak kasih jawaban nggak boleh pulang. Apa jawabannya? Ayat 30 itu ada. Apa yang membuat Petrus tenggelam? Ya. Pas lagi apa? Pas lagi apa? Saya tadi khotbah di SCBD. Pas lagi apa Petrus tenggelam? Ada yang bilang begini, pas ayat 30 Pak. Iya benar, maksud saya pas lagi ngapain dia? Pas ketika dia merasa tiupan anginnya keras, maka dia jadi takut, itulah yang membuat dia tenggelam. Selama yang kita lihat hanya Yesus, maka badainya tetap ada. Tetapi ketika matamu teralihkan pada masalah dan tiupan angin itu, engkau tenggelam. Maka saudara, selama Anda fokus sama Tuhan, percayalah, ingat ya, masalahmu gak hilang loh. Jangan saudara pikir, kalau saya fokus sama Tuhan, masalahku pasti hilang. Nggak gitu cara mainnya. Masalahmu tetap ada. Tetapi ketika engkau fokus pada Yesus, matamu melihat Yesus, engkau akan ada kekuatan yang menguatkan setiap langkahmu. Karena pengalaman hidupmu mengajarkan, saya sudah pernah mengalami yang lebih buruk dari ini. Saudara, engkau sudah pernah mengalami yang lebih buruk dari sekarang kan? Dan melewati yang lebih buruk dari ini, Tuhan selamatkan kita. Dan Tuhan yang sama akan terus menggenggam erat tanganmu sampai pada akhirnya engkau sadar bahwa rencana Tuhan atasmu begitu besar dan pasti akan digenapi. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saya suka lagu ya, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Kita tenang itu bukan karena masalah Anda hilang begitu saja loh. Enggak. Kita tenang karena kita tahu bahwa sampai selama-lamanya Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkanmu, Dia tidak pernah meninggalkan keluargamu. Dia akan tuntun kita sampai pada akhirnya melewati badai tantangan. Semuanya itu mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Tepuk dadamu, sama-sama bilang saya disayang Tuhan. Slide boleh, saudara ingat ini. Next boleh. Kekhawatiran membuatmu hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Engkau khawatir, sama saja engkau sedang hidup di masa depan yang belum tentu terjadi kan? Kalau hatimu terus khawatir, engkau sedang memikul beban yang bukan jatahmu. Saudara, belajarlah percaya, karena iman selalu lebih sehat daripada cemas. Engkau cemas tidak akan menambah apapun dalam kehidupanmu. Makanya saudara, tetap
tenang. Yesaya, yuk kita baca sama-sama. Mundur. Yesaya 30:15. 3, 2, ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Sama-sama bilang tetap tenang. Lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan gampang panik. Ya saudara, jangan gampang panik. Engkau sudah pernah mengalami yang lebih buruk kok. Betul kan? Engkau sudah pernah melewati momen yang lebih menyakitkan kan? Coba lihat di mana kita sekarang. Kita ada di tempat rumah kudusnya Tuhan. Dan engkau masih bisa bertepuk tangan. Bukan karena masalahmu hilang kan? Tetapi karena engkau tahu bahwa melewati apapun kita akan baik-baik saja. Tangan Tuhan selalu menyertai setiap kita. Tersenyumlah dan sadarlah bahwa kita disayang Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, ayatnya yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Yang kedua, slide silakan. Doa. Doa itu jauh lebih baik daripada mengeluh. Saudara, yang dalam hidup punya masalah sampai saat ini, lambaikan tangan. Bermasalah? Masalah? Punya masalah? Berat? Kira-kira pendeta di depan punya masalah nggak? Punya masalah? Punya masalah. Maka kita adalah kumpulan orang. Kira-kira, saudara, kita bisa nggak mengeluh? Bisa loh. Lebih gampang mengeluh bahkan daripada mengucap syukur dan berdoa. Tetapi di sini kita diajarkan oleh Alkitab firman Tuhan supaya apapun keadaan kita tetap doa. Elisa bisa loh dia, wah lagi kepung. Elisa bisa saja dia ngomong, Tuhan, bukankah kau orang setia? Bukankah aku Tuhan pakai untuk sembuhkan Naaman? Tapi kenapa begini? Makanya saudara, pelajaran bagi kita, doa. Sampai saudara bosan pun akan saya bilang, banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Ulang yuk sama-sama. Banyak doa, banyak. Sedikit doa, tidak ada doa. Saudara mau diberkati? Rumusnya adalah banyak doa. Doa saudara, doa. Saudara harus punya jam doa masing-masing ya. Doa ngumpul-ngumpul bagus, tetapi suami harus punya jam doa masing-masing. Ada momen engkau doa sama-sama keluarga, tapi ada momen di mana suami-suami di tempat ini datang sama Tuhan. Tuhan, ini pergumulan keluargaku. Ngomong, doa. Saya sama istri saya punya jam doa yang beda memang. Istri saya itu dari dulu nggak tahu kenapa pokoknya doanya jam 2 subuh. Kalau saya kan 4:30. Cuma kan kalau 4:30 saudara tahu kan kadang-kadang lagi doa penyembahan ada nada-nada yang berbeda. Sudah, tapi harus doa. Doa sama Tuhan. Suami istri doa, harus doa. Satu hari doa berapa kali? Bapak Ibu kan bukan nggak dengar pertanyaan saya kan? Dimanapun saya tanya pertanyaan ini, jemaat pura-pura nggak dengar semua soalnya. Satu hari doanya berapa kali? Yang 5 kali lambaikan tangan. 4. Puji Tuhan. 3. 2. Ini turun terus nih kayak harga rupiah. Apa? 2 ya, 2. 2 sudah termasuk doa makan ya? Sudah. Berarti memang doa makan saja. Bapak Ibu, saya mah tidak masalah saudara mau satu hari doa berapa kali, nggak masalah. Tetapi yang paling penting, doamu itu dasarnya harus hubungan. Sama-sama bilang, hubungan. Makanya Yudas 1 ayat 20 mengatakan, ngomong-ngomong penulis surat Yudas ini bukan Yudas Iskariot ya. Yudas 1 ayat 20, Pak Surya silakan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berarti saudara, lihat perhatikan, ada doa yang memang dasarnya hubungan, ada doa yang dasarnya adalah formalitas. Ya. Saudara, doa makan, kadang-kadang kita semua seragam. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa menurut kecepatan kita masing-masing.
Nggak apa-apa, maksud saya nggak apa-apa. Tapi begini loh, engkau harus punya waktu juga untuk doa, di mana dasarnya adalah hubungan. Doa dalam Roh Kudus. Pernah nggak saudara lagi doa, tiba-tiba nggak tahu, kayaknya hati gundah gulana, masuk kamar, tutup pintu, saudara doa. Pas lagi doa, cuma bilang begini, Tuhan. Saudara pun nggak tahu mau ngomong apa. Cuma bilang, Tuhan. Pokoknya aku nggak tahu Tuhan, pokoknya. Saudara cuma bilang begitu, air mata tiba-tiba mengalir, pernah begitu? Cuma bilang Tuhan, dari tadi 15 menit, saudara cuma bilang Tuhan, 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 15 menit, tanpa sadar. Air mata mengalir, pas tiba-tiba air mata mengalir, saudara langsung bilang amin. Pas lap air mata bilang amin, kayak ada beban yang diangkat, pernah begitu? Saya percaya itulah yang disebut dengan doa dalam Roh Kudus. Kenapa? Roma 8, 26. Roma 8 ayat 26. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan Roh kita. itu yang membantu kita dalam kelemahan kita. Terus. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh itu berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka saudara harus ada momen di mana saudara ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Segala keluh kesahmu, doa sama Tuhan. Engkau punya tantangan, masalah, sama saya pun juga punya. Tetapi jauh lebih baik daripada mengeluh, lebih baik berdoa. Engkau mengeluh boleh nggak? Boleh, ngomongnya sama Tuhan. Bicara Tuhan, saya punya A, B, C. Dan ingat saudara, Tuhan Yesus tidak punya akun Facebook. Tahu maksudnya? Makanya jangan sering-sering curhat di sosmed. Kita curhat di sosmed, percayalah orang yang baca itu tidak tambah simpati sama kita. Justru mereka akan menggunakan status-statusmu, updateanmu untuk menjelekkanmu di belakangmu. Ya saudara, maka daripada mengeluh, lebih baik berdoa. Slide boleh? Kalau mulutmu belum bisa berdoa, lebih baik berdiam diri sejenak. Diam aja dulu, diam. Jangan isi ruang hatimu dengan keluhan. Isilah pengharapanmu dengan seruan doa. Karena doa bisa mengubah hati kita sebelum Tuhan mengubah keadaan. Doa. Suami istri di tempat ini, ingat ini, harus ada doa sama-sama. Gembala sidang kita, Ibu Pendeta dari Tipariaji bilang, harus ada mesbah di rumah. Doa sama-sama. Biasain. Doa sama-sama. Doa. Kenapa? Karena mesbah di rumah itu kayak charger. Saudara, di rumah dicas dulu. Sehingga keluar dari rumah, baterainya penuh. Karena ketika engkau keluar dari rumah, ada tantangan di situ. Ada godaan di situ. Tetapi kalau baterainya charge-nya penuh, keluar engkau akan baik-baik saja. Suamimu percaya, istrimu percaya. Kenapa? Pasti baik-baik saja. Kenapa? Charge-nya udah penuh. Maka kalau chargermu penuh, melangkahlah, percayalah bahwa dunia boleh tawarkan banyak hal, tetapi kalau hatimu, sukacitamu penuh, engkau akan berkata, keluargaku itu lebih dari cukup. Begitu kan? Maka saudara doa, ya. Coba saudara lihat kiri kanan, bilang sama dia, doa, bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, tapi nanti aja, jangan sekarang. Ya. Doanya nanti sudah selesai khotbah. Jadi yang kedua saudara, dalam keadaan apapun, dalam keadaan terdesak sekalipun, harus tetap doa. Yang ketiga, ini dia, yang terakhir. Siapa? 17. Lalu berdoalah Elisa. Ya. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Hah? Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Stop. Lihat ayat 17. Yang doa siapa? Elisa. Doanya begini, Tuhan bukalah kiranya matanya. Matanya itu mata siapa? Asistennya, bujangnya, betul? Terus Pak, supaya apa? Supaya ia melihat. Terus maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. sehingga akhirnya asistennya itu, bujang itu bisa melihat. Saya mau tanya, bujangnya itu, asistennya Elisa itu buta? Dari mana saudara tahu dia nggak buta? Karena ayat sebelumnya dia melihat, dia dikepung, begitu kan? Lah kalau dia nggak buta, berarti Elisa lagi doa, Tuhan bukalah kiranya matanya. Itu mata apa yang dimaksud? Mata hati. Itu mata hati. Mata apa lagi?
Mata air? Hah? Bukan. Mata hati, ya mata rohani. Saudara, kalau engkau melihatnya dengan mata jasmani saja, maka yang engkau lihat pasti masalah, yang engkau lihat pasti tantangan. Maka pelajaran yang ketiga, yang terakhir adalah latih diri kita melihat dengan mata rohani. Makanya kalau dalam bahasa Timur Tengah, mata itu kan dalam bahasa itu kan aini. Jadi kalau mata hati itu nur ain, kan? Itu artinya. Maka saudara harus belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Bedanya apa? Bedanya kalau kita melihat dengan mata jasmani, yang engkau lihat pasti masalah. Tetapi ketika engkau melihat dengan mata rohani, engkau akan lihat bahwa pertolongan Tuhan jauh lebih besar dari masalahmu. Makanya Matius mengatakan, slide kita baca sama-sama boleh? 3, 2, ya. Mata adalah, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ini mata ini Pak, Bu, kalau matanya ini jahat, yang engkau lihat dari orang lain cuma jahatnya aja. Tapi kalau matamu dasarnya baik, engkau akan lihat banyak kebaikan. Maka latih mata kita untuk melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, engkau tidak punya modal. Lihat dari sudut pandang manusia, engkau tidak punya harapan. Tetapi lihat dari sudut pandang Tuhan. Saya tutup dengan sebuah cerita Bapak Ibu yang terkasih. Ini kisah sudah bertahun-tahun yang lalu. Waktu di tahun 2007, saya sama pacar saya akhirnya memutuskan untuk menikah. Akhirnya kita menikah di tahun 2008. Dan hanya untuk info, saya sama pacar saya yang dulu itu sama-sama mahasiswa lulusan sekolah teologi, sekolah pendeta. Akhirnya tahun 2008 begitu mau menikah, kita menikah di depannya Taman Ismail Marzuki, ada restoran di situ. Namanya Kings. Sekarang udah nggak ada. Sudah bayar DP, begitu bayar DP, saudara, sampai pada hari H ternyata uang untuk lunas belum punya. Nggak punya. Dan itu mulai panik, saudara. Saya udah mulai telepon orang-orang yang saya harapkan bisa nolong. Saudara, sebelumnya pas saya udah mau menuju ke tempat pembayaran, pacar saya yang jadi istri saya bilang begini, uangnya sudah ada, namanya mahasiswa teologi, jawabannya mah pasti standar, Tuhan akan menyediakan. Ya kan? Akhirnya saya udah bingung kemana-mana. Saudara, mohon maaf, ini tidak ada maksud untuk menyombongkan apapun ya. Mohon maaf, jauhkan saya dari masalah itu. Sebetulnya keluarga saya cukup sanggup. Cuma gara-gara saya masuk sekolah pendeta waktu itu, papa saya memutuskan hubungan finansial dengan saya. Ya, seperti Amerika dan Greenland. Jadi saya nggak disuplai apapun oleh ayah saya. Kenapa? Sejak saya memutuskan masuk sekolah pendeta. Nah, singkat cerita, pas sudah hari H, mau bayarlah kita ke sana. Uang itu benar-benar tidak ada, sisa 10.000 di ATM. Sampai momen tertentu, sampailah kita di depan restoran itu, saya ngecek lagi dengan iman. Mudah-mudahan ada. Cek pertama, uang pun belum ada. Singkat cerita, cek kedua, uangnya ada, lebih dari yang dibutuhkan. Tentu saja ini bukan salah transfer, bukan money laundering juga. Yang bayar itu, yang transfer saya itu, bukan, yang transfer pacar saya itu adalah, kalau di Batak itu namanya uda ya. Iya, saudara, saya sama istri saya kan sama-sama dari Kerajaan Utara. Saya Sulawesi Utara, istri Sumatera Utara. Iya, dulu kan kita ketemunya Jakarta Utara. Mungkin nanti honeymoon kedua Korea Utara. Sudah. Uda ya, jadi adik dari papanya dia. Nah, udaknya itu ternyata sudah bertahun-tahun gak ketemu dan dia tahu bahwa istri saya ini mau menikah sama saya. Dia transfer hadiah untuk honeymoon. Dan lebih dari cukup. Uniknya adalah, saudara, saya ini mengharapkan 1 orang, 2 orang, 3 orang yang saya sudah rancang di sini untuk saya minta pertolongan. Ternyata orang-orang itu gak bisa nolong. Tapi ada orang yang selama ini kayak udah gak berhubungan, tiba-tiba Tuhan munculkan. Saudara ngerti maksud cerita ini? Ada hal-hal yang kadang-kadang tidak kita mengerti, hanya untuk membuktikan bahwa engkau tidak perlu mengandalkan manusia. Yang saya mau katakan adalah, engkau mungkin punya masa lalu yang buruk, engkau tingkat pendidikannya juga gak bagus-bagus banget, tetapi selama engkau andalkan Tuhan, pasti ada jalan terbuka.
Jangan ukur dirimu dari sesuatu yang kelihatan saja. Slide penutup, saya undang worship leader main musik. Saudara, jangan ukur hidupmu hanya dari apa yang mengepungmu hari ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi aram dalam kehidupanmu. Saya nggak tahu. Tapi jangan ukur hidupmu hanya dari situ. Jangan hitung kekuatanmu hanya dari apa yang terlihat oleh mata manusia. Karena kalau kita mau ukur-ukur Pak Bu, mungkin kita punya pendidikan juga nggak bagus-bagus banget. Secara usia mungkin engkau juga udah nggak bisa punya peluang lagi. Tapi jangan ukur itu dari hal-hal seperti itu. Belajar melihat dengan mata rohani. Dan engkau akan sadar bahwa yang menyertaimu jauh lebih perkasa dibandingkan dengan yang menyusahkanmu. Engkau boleh susah, engkau boleh kepikiran dengan hal-hal apapun, tetapi percayalah, yang menyertaimu jauh lebih dahsyat. Maka hari ini tersenyumlah, percayalah. Mungkin dengan mata jasmani engkau lihat banyak ancaman, tetapi dengan mata rohani engkau tersenyum dan bertepuk tangan, karena yang menyertaiku jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau angkat pujian, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini kami mau lebih dekat denganmu, karena kami tahu Engkaulah luar biasa, pertolonganmu luar biasa, selalu tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunkan tangan kita, yuk kita angkat pujian ini, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Katakan sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada keselamatanku, katakan ku ingin selalu, bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kuasamu mengalir memenuhi setiap hati kami. Sungguh indah bersamamu, selamanya. Saudara sadar atau enggak bahwa ada beberapa kejadian yang membuat engkau harusnya nggak di sini loh. Ada beberapa tragedi yang harusnya membuat engkau bahkan udah nggak di dunia ini lagi. Ada beberapa di antara saudara yang harusnya udah nggak di sini, tetapi engkau masih di sini untuk membuktikan bahwa Tuhan masih punya rencana yang dahsyat atas kehidupanmu. Kurang baik apa lagi Tuhan? Dia selalu tunjukkan pertolongan dengan tangan yang tidak kelihatan itu. Dan selama ini engkau menganggap itu hanya kebetulan. Tapi hari ini engkau sadar bahwa semua karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini tidak boleh lagi engkau lewati hidupmu dengan dipenuhi, dikuasai oleh ketakutan. Saudara boleh tundukkan kepala, taruh tangan kananmu dada, bilang sama Tuhan, aku percaya karyamu luar biasa. Aku percaya aku disayang Tuhan. Maka Tuhan lihat siapapun mereka yang berdoa, kami percaya bahwa kami yang dekat dengan Tuhan selalu ada kemenangan, berkat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati haleluya.
Selamanya kami mau terus menikmati kasih Tuhan, bersyukur buat anugerah Tuhan Yesus, karena kami boleh ada sampai hari ini, semuanya karena perkenanan Tuhan. Firman Tuhan boleh kami dengar, tapi kami percaya kami tidak hanya cakap sebagai pendengar. Jadikan kami pelaku firman bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami ucap berkat itu buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Tengker, setiap kehidupannya, bersama keluarganya, bersama tim yang melangkah melayani. Nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Sebagai dasar syukur kami akan membawa persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap usaha, toko dagangan, karir, proyek umat-Mu dibuat Tuhan berhasil naik menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih banyak buat persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita sama-sama. Katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkan, tubuh Yesus menyucikan, ku jadi baru karena kasih-Mu. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia.
teduhkan hati kita sejenak, supaya kita benar-benar layak terima sakramen yang suci ini. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah hari ini. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi, tidak cabul. Mulut kami kudus, doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah, kami tolak kata-kata yang sia-sia. Kami doa, kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak alergi kulit, alergi udara. Gula darah kami normal, tidak asam urat, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Engkau yang kayak bagian wajahnya kayak ada yang sakit, kayak syarafnya membuat engkau kayak sering berkedip atau matamu menjadi besar sebelah, kecil sebelah, bawa dalam doa, bicara sama Tuhan. Maka doaku Tuhan Yesus, setiap jemaat Tiberias kami doa sehat sempurna. Bahkan kami doa setiap pasangan suami istri yang rindu punya keturunan, biar Tuhan yang memberkati. Bahkan jika ada di sini istri yang sedang mengandung, biar Tuhan yang memberkati, buah kandungannya sehat diberkati. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana, tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kita, percaya Tuhan tinggal dalam setiap Bapak Ibu dan saya. Janji firman-Nya, minta apa saja kita pasti menerimanya. Dengan iman,
Mari bersama-sama sore hari ini. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Saudara yang bawa botol minyak urapan termasuk yang ikut ibadah live streaming, saudara boleh ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa sesuai kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan dari sorga dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu? Saudara, yang pertama saudara doa ya untuk orang-orang yang engkau sayang. Ucapkan nama mereka sekarang. Doa untuk suamimu, istrimu, topang aktivitas mereka dalam doamu. Doakan anak-anakmu, doakan orang tuamu kalau masih ada. Yang kedua, doakan tempat di mana engkau bekerja. Doakan usahamu, doakan bisnismu, doakan bahkan orang-orang yang selama ini memberkatimu. Doa. Yang ketiga, saudara, doa untuk masa depanmu. Apa yang engkau harapkan terjadi di masa depan? Doa. Bicara sama Tuhan. Ini rumah Tuhan yang kudus. Engkau sudah bersatu dengan tubuh darah Tuhan. Yang keempat, doa untuk dirimu sendiri. Bilang sama Tuhan, saudara tahu bahwa selama ini ada karaktermu yang salah dan engkau berubah berulang kali tapi belum bisa berubah juga. Doa sama Tuhan sekarang, maka hamba serahkan Tuhan Yesus juga. Itu setiap lembar penuh doa yang tulis oleh anak-anakmu Tuhan berkati. Juga Melva Siregar diberkati, Ulani Yunus diberkati, Tania Sukma diberkati juga, Pak Agus, Ibu Maria diberkati Tuhan. Tuhan berkati juga Ibu Manda Sirait, Ibu Meryl Sihombing, Pak Ricky Glorious diberkati. Juga keluarga Zega diberkati, Pak Peri diberkati. Juga Ibu Selimboy, Tuhan berkati. Pak Yohanes Ali Rahmat diberkati. Ibu Maria Huta Galung, Ibu Yanti diberkati. Siapapun mereka yang manusia dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Doaku Tuhan Yesus, setiap suami yang hadir diurapi Tuhan menjadi kepala rumah tangga yang kudus. Setiap istri diurapi menjadi penolong yang sepadan setia. Apapun yang mereka kerjakan untuk memuliakan Tuhan, membahagiakan keluarga, Tuhan yang buat berhasil. Berkati setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah kekurangan. Setiap jemaat lanjut usia, Tuhan yang memberkati. Maka siapapun yang jaga orang tuanya yang lanjut usia, sesuai firman Tuhan, pasti diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga berdoa untuk setiap rekan-rekan muda, mereka yang sudah berkuliah, bersekolah, bahkan mereka yang sedang mengincar sekolah-sekolah pilihan, kampus pilihan, universitas pilihan, biar Tuhan yang terlibat. Mereka yang bekerja, diberkatilah buat tangan mereka. Bahkan kami doa, mereka yang melayani atau Tuhan mereka punya kerinduan untuk melayani, biar Tuhan yang memberkati setiap langkah dan keputusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Wahyu 6 ayat 6, kami percaya bahwa yang ada minyak, ada anggur, tidak dirusakkan. Artinya kami disayang, diberkati, dilindungi dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan kita. Kami doa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasih, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, berkati selalu dalam pelayanan ekstra kuasa, ekstra mujizat. Berkati juga para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Aristo, Tuhan berkati. Bapak Pendeta Argo diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan juga
Setiap program Gereja Tiberias, Retret Pasutri, Tuhan berkati. Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, Tuhan berkati. Sekolah Alkitab Tiberias diberkati Tuhan. Bahkan para setiap pengerja diberkati Tuhan luar biasa. Kami percaya bahkan siapapun yang melayani, Tuhan berkati. Koordinator di tempat ini Pak David Raharja bersama istri anak-anak dalam perlindungan kuasa Tuhan. Rekan-rekan worship leader Tuhan berkati. Juga Bung Sony diberkati, Evangelis Alvarado diberkati. Rekan-rekan singer, Tuhan percayakan mereka hal baru, hal dahsyat dalam pelayanan mereka. Rekan-rekan pemain musik, Bung Daniel Bagus, Bung Kores, juga Bung Jordanta, Bung Marvel, Tuhan berkati. Rekan-rekan tim media, juga Bung Edison, Tuhan berkati. Bung Yudi diberkati Tuhan, juga Bung Aga diberkati. Siapapun yang melayani, pasangan suami istri, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, biarlah berkat kaum Lewi tercurah bagi yang melayani. Kaum Lewi tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika kami pulang nanti, dijauhkanlah kami dari segala yang buruk. Biarlah berkat Tuhan menyertai orang percaya. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih dan anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.